Yang saya pahami begitu Bang Pak. Iya. Makanya tadi di awal saya menyampaikan ajaran para nabi itu sama, Bang. Kita lihat ya dalam Al-Quran surah Ali Imran, ya, Al-Maidah atau Ali Imran, dalam ayat 981 Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan di dalam surah Al-Maidah, Ali Imran ayat 81, Allah Subhanahu wa taala mengangkat perjanjian pada masa praeksistensi para nabi. Wa is ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa ahazdum ala zalikum isri qalu aqrarna. Para nabi kemudian mengatakan kami setuju, kami berikrar dengan itu. Jadi pada masa praeksistensi Allah mengangkat perjanjian agung di antara seluruh para nabi. Allah berkata, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah kemudian berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku ini? Atas yang demikian itu, para nabi kemudian di masa praeksistensi sebelum mereka turun ke bumi menjawab, kami setuju ya Allah. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku juga bersaksi bersama kamu. Maksudnya apa? Ketika mereka didatangkan kitab, Allah mengatakan, apakah kamu akan menolong, mengajarkan kepada kaummu, akan datang sosok rasul sebagai penolong dari ajaranku? Para nabi mengatakan, ya, kami setuju dengan itu. Nabi Abraham memberikan indikasi munculnya keturunannya yang akan menjadi pemimpin. Nabi Musa memberikan keterangan akan datangnya sosok nabi yang akan menjadi penolong yang sama seperti dengan dirinya. Nabi Isa alaihissalam demikian juga adanya. Ketika ia datang, dia menyampaikan akan adanya sosok nabi sebagai penutup ajaran para nabi, di mana dia akan melanjutkan tongkat kerajaan Tuhan yang ada di atas muka bumi. Nah, itu Al-Quran yang menerangkan. Lalu bagaimana dengan kitab saudara? Kita lihat dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai dengan nomor 15. Ini sangat jelas, indikasi yang datang itu adalah nabi kebenaran. Nabi kebenaran itu disebut dengan ruah. Ruah. Setiap Tuhan bercerita tentang nabi, pasti ruah, pasti berbicara tentang ruh. Ruh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan ini bukan Isa, ini bukan Yesus, bukan Isa. Aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan penolong yang lain, dan penolong itu tidak akan datang sebelum aku pergi. Berarti bukan Isa, bukan Yesus. Ada sosok penolong lain yang datang kemudian, yang mengajarkan tentang seluruh kebenaran. Maksudnya gimana? Semua aspek ibadah, hubungan kita dengan Tuhan pencipta langit dan bumi diajarkan oleh roh penolong tersebut. Semua aspek ibadah, hubungan kita dengan alam semesta, dalam cakupannya manusia dan makhluk-makhluk lainnya, itu diajarkan oleh roh kebenaran tersebut. Sedangkan Yesus tidak mensifati itu. Baik di dalam Al-Quran maupun dalam kitab saudara, Yesus bahkan mengatakan, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa untuk mereka. Mereka siapa? Bani Israel, itu pun yang menjadi pengikutnya. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Teriakannya pun Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, hanya untuk Bani Israel. Tak ada cakupan pengajaran Yesus, wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia. Bahkan ada orang Kanaan perempuan yang mau ikut menjadi pengikutnya sekalipun, apa yang dikatakan oleh Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada non-Israel. Bahkan non-Israelnya disebut guguk. Disebut guguk oleh Yesus. Aku diutus hanya kepada domba, bukan diutus kepada guguk. Jadi kalau dikatakan Nabi Isa itu sebagai nabi terakhir, itu keliru.
Itu keliru. Kenapa? Nabi Isa datang justru mengaminkan ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda lihat. Mohon maaf nih. Mudah-mudahan Anda tidak keliru membaca dalil yang ada dalam kitab saudara. Apa kata Yesus sebagai patokan penghakiman di akhir zaman? Baca Yohanes 12:48. Mohon maaf kalau saya keliru. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus, dalam hal ini Nabi Isa, dalam iman kami tidak punya wewenang, tidak punya hak kemudian untuk menghakimi umat di luar Bani Israel, kecuali, ini tanda petik, kecuali, ya, tanda koma pembuka, kecuali titik dua koma pembuka, orang-orang non Israel, non Yahudi yang nyamar-nyamar jadi pengikutnya dan tidak melakukan kehendak Tuhan yang telah mengutus Yesus, maka Yesus akan mengusir mereka. Tutup tanda petiknya, balas kurung. Seperti itu, Bang. Tidak ada hubungannya Yesus dengan kaum di luar dari Bani Israel, nggak ada. Kecuali yang nyamar-nyamar seperti domba, padahal mereka bukan domba, mereka bukan Bani Israel. Nah, itu yang perlu saudara. Kenapa bisa demikian? Sedikit 10 detik. Kenapa bisa demikian? Yohanes 12:48. Ketika Yesus datang, dia hanya menghakimi berdasarkan dengan firman, dengan ucapan yang pernah dia ucapkan di tengah-tengah Bani Israel kurang lebih 3 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian, mana ucapan Yesus kepada non-Yahudi, kepada seluruh manusia pada saat dia menyampaikan firman Tuhan kepada Bani Israel? Tidak akan pernah ada. Demikian. Ya baik, saya sepakat. artinya Nabi Isa Al-Masih ini atau Isa Al-Masih ini tidak mengajarkan memang selain kepada Bani Israel, terutama di dalam satu daerahnya, yaitu Nasaro atau Nasrani, bagaimana yang saya pahami. Karena di Nasrani ini tidak menuhankan beliau ada memang seorang guru atau pemimpin. Nah, menarik tadi apa yang dikatakan oleh Bang Zuma, ya, di mana tongkat kepemimpinan ini akan diberikan kepada yang terakhir. Menurut versi Bang Zuma kan Nabi Muhammad sebagai tongkat, memang secara real dan faktanya bahwa negara Arab masih dalam bentuk berkerajaan. Nah, bukankah ini hanya pandangan saya, Bang, tolong debat kalau salah. Yang dimaksud dengan tongkat kepemimpinan dari satu kerajaan itu akan beliau dapatkan di akhir zaman nanti. Sesuai dengan informasi yang dari narasi Tuhan juga, dia adalah seorang pemimpin yang akan membawa selama 30 sampai 40 tahun sebelum dia wafat sebagai manusia biasa. Artinya tergenapilah apa yang memang menjadi suatu narasi tongkat dalam masa kerajaan yang memang dia pimpin. Begitu kalau pandangan saya, Bang Yuwan. Baik, saudaraku, saya hargai pendapat saudara. Tapi menurut Al-Quran dan menurut pengakuan Yesus itu, kedatangannya hanya untuk Bani Israel. Wa immin ahlal kitab illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Ahli kitab hanya kepada kaum Yehuda saja beliau datang. Al-Quran menarasikan itu. Begitu juga di dalam pengakuannya di dalam Yohanes 12 nomor 48. Hanya untuk Bani Israel saja. Kenapa? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Kepada siapa? Mereka ini siapa? Bani Israel. Maka firman itulah kelak akan menjadi hakim di akhir zaman. Bagaimana non-Yahudi bisa dihakimi oleh Yesus? Sementara ucapan perkataan Yesus ketika dia datang ke bumi ini, tak ada ucapan satupun untuk di luar Bani Israel. Bagaimana kita mau dihakimi oleh Yesus? Bagaimana penghakiman Tuhan melalui Yesus bisa tertuju kepada kita yang non-Israel? Sementara ucapan-ucapan beliau ketika dia datang di tengah-tengah manusia Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel saja. Makanya saya katakan, boleh non-Israel itu kena hukuman oleh Yesus ketika dia datang bersungut-sungut menyebut Yesus Tuhan, Tuhan. Bukankah kami mengusir setan demi namamu, bermujizat, bernubuat demi namamu? Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Artinya non-Yahudi
yang sampai pada level mengusir setan dengan nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saking percayanya pun diusir. Malah dianggap sebagai pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena Yesus menerangkan, aku ini untuk Bani Israel tok. Kok ada yang muncul non Israel ngaku-ngaku? Ibarat pasukan Yesus itu hanya TNI yang lulus. Tetapi muncul juga orang-orang yang menggunakan seragam TNI tapi tidak pernah lulus-lulus. Kenapa? Nasabnya, silsilanya tidak berasal dari darah Yakub. Inilah yang disebut kemudian dengan serigala yang berbulu domba. Nah, kembali kepada tema. Wa immin ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang permasalahannya, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Siapa yang mau menghakimi umat Islam, orang Indonesia? Menurut takaran firman yang Yesus pernah ucapkan ketika datang di tengah Bani Israel, adakah ucapan dia, wahai seluruh umat manusia, datanglah kepadaku, percayalah kepadaku, tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Emang ada ucapan Yesus itu untuk kita orang Indonesia? Tak ada. Ucapan-ucapan itu spesial hanya untuk kaumnya Bani Israel. Dan ingat Bung, ingat sekali lagi, mohon maaf nih, bukan hanya untuk saudaraku Esau, tapi untuk semuanya, termasuk orang Kristen di luar sana. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 6, Tuhan akan datang kemudian mengumpulkan semua domba-dombanya yang sudah berserak ke seluruh penjuru mata angin untuk kembali kepada Yerusalem baru yang sudah dijanjikan kepada mereka, tanah Yerusalem yang dijanjikan kepada mereka. Dan ingat polanya, di dalam kitab mereka Yesaya 52 nomor 1, tidak boleh kemudian orang-orang yang tidak bersunat dibuat satu kalangan, kalau gembala itu maksudnya apa? Satu kawanan dengan domba. Jadi serigala yang tak bersunat tidak boleh kemudian masuk ke dalam kota Yerusalem. Domba-domba akan dipisahkan dengan serigala, di mana serigala adalah makhluk-makhluk tidak bersunat. Dan Tuhan mengatakan dalam Yesaya 52 nomor 1, nomor 2, orang-orang non-Israel, orang-orang yang tidak bersunat, haram hukumnya masuk dengan satu kawanan bersama dengan domba-domba Bani Israel yang bersunat. Jadi umat Islam lebih pantas bergabung mereka, karena kami bersunat. Dan memang kami adalah saudara sepupu. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam kitab mereka, Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat kemudian masuk ke dalam bait suci atau baitullah. Bagaimana dengan Kristen? Mau kemana Kristen ini kemudian nantinya? Tak bisa Bang. Makanya polanya Yohanes 12:48 itu tidak bisa kita pungkiri. Wa in min ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Lagi-lagi yang diterangkan di sana adalah apa yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Itulah pola penghakiman berdasarkan apa yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang kemudian, ini seruan Allah kepada Bani Israel untuk merujuk kepada Nabi terakhir. Lalu kemudian, terakhir dari saya 30 detik, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, Nabi Isa telah menyampaikan risalah kenabiannya kepada Bani Israel. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya wahai Bani Israel, aku ini adalah hamba Allah yang diutus kepadamu, diberi nikmat kenabian yang nantinya akan dibekali dengan hikmat Injil, diutus kepada kalian. Al-Quran mengaku itu. Berarti pola penghakiman yang didatangkan kemudian oleh Yesus atau Isa alaihissalam adalah ucapan-ucapan beliau yang pernah ia ucapkan 3 tahun lamanya kurang lebih di tengah-tengah Bani Israel. Dan tak ada satu pun ucapan beliau diperuntukkan untuk orang Indonesia atau jangan orang Indonesia, orang Roma dan Yunani. Itu tak ada satu kata pun. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak. Keyahudian, Nasrani ini inti dengan Yahudi Pak. Jadi Yahudi dan Nasrani jelas bersunat. Rekan-rekan mengenai tentang adanya beberapa eksodus Yahudi besar-besaran dulu.
Salah satunya di Indonesia itu banyak ya yang masih mempertahankan keyahudian seperti Billy. Nah, saya pun sama. Saya masih mempertahankan kenasranian. Artinya secara hukum syariat kami bersunat semua karena dasarnya memang begitu. Beda dengan pihak yang lain ya, mungkin Kristen tidak melakukan hal itu karena bagi dia adalah yang saya tahu adalah sunat hati. Sedangkan di kami itu tidak berlaku sunat hati. Haruslah dengan adamanya di sunat fisik, barulah sunat hati bisa dilaksanakan. Kembali kepada tema Bang Zuma. Artinya, nur buatan ini mungkin saya dari pemaparan Bang Zuma bisa menarasikan harus dibedakan antara pemimpin dan nabi. Jadi pemimpin itu adalah Isa al-Masih di akhir zaman dengan masa berkuasanya 30 sampai 40 tahun sebelum dia wafat sebagai manusia biasa. Jadi garis merahnya mungkin di sini perbedaannya antara nabi dan pemimpin itu juga memang dinyatakan begitu mungkin Bang. Gimana tuh? Iya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara saya, Nabi Muhammad dikatakan di dalam Al-Quran sebagai Rasul, penutup para nabi, penutup para nabi. Nabi Isa datang di akhir zaman sebagai hakim. Kenapa dia datang sebagai hakim? Karena ada terdakwah. Siapa terdakwa ini? Mereka yang mengaku-ngaku sebagai pengikut. Itu yang dihakimi. Apa polanya tadi? Ya, yang kita bacakan, yang saya bacakan, bahwasanya tak ada satupun ahli kitab yang tak beriman. Wa immin ahlal kitab illa, kecuali la yu'minan nabihi, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa pola imannya? Sebagai Yudaism? Tidak. Sebagai Nasrani? Tidak. Lalu sebagai apa? Sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena yang dia hakimi adalah orang-orang yang mendatangkan pengajaran dari ketika ia datang. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia-manusia ini untuk menuhankan, menjadikan dirimu sebagai sembahan selain daripada aku dan juga ibumu? Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk mengatakan, untuk mengajarkan, untuk menyampaikan, untuk menginstruksikan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku sampaikan. Yang aku sampaikan hanyalah ma qultu illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka kok, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Adapun mereka yang menuhankan aku, itu siapa yang mengajarkan? Makanya di dalam kitab saudara sendiri, kitab saudara Kristen, dikatakan, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan, aku tak pernah mengajarkan engkau. Padahal dalil di dalam Matius 7 itu, Yesus sudah memberikan madunya di sana. Yesus sudah memberikan pola takarannya di sana sebagai jalan satu-satunya untuk melepaskan diri dari genggaman ajaran nabi palsu. Apa itu? Kecuali siapa yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Atas kehendak siapa kemudian orang-orang itu menyembah Yesus? Apakah Bapa? Bukan. Atas kehendak siapa mereka makan babi? Apakah Bapa? Bukan. Atas kehendak siapa mereka ibadah hari Minggu? Apakah Bapa? Bukan. Atas kehendak siapa mereka tidak bersunat? Apakah Bapa? Juga bukan. Nah, inilah yang Yesus datang untuk membersihkan fitnahan-fitnahan mereka terhadap dirinya. Malu Yesus itu kepada Tuhan. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan kepada Bani Israel. Yohanes 12:49. Jadi kedatangannya kemudian adalah menorehkan misi untuk membersihkan dirinya dari orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Dan ini sudah diajarkan oleh Al-Quran. Berarti Nabi Isa mengaminkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Berarti ahli kitab nanti akan mengaminkan apa yang disampaikan oleh umat Islam. Mereka akan beriman. Polanya yang tadi Yohanes 12:48. Ketika ia datang, dia akan menagih. Lu siapa? Kalau kamu siapa? You siapa?
Lu siapa? Yu siapa? Yu. Saya Bani Israel. Dari keturunan siapa? Dari keturunan Benyamin. Kalau yu siapa? Aku dari keturunan Natali. Yu dari siapa? Yusuf. Yu dari siapa? Yehuda. Yu dari siapa? Itu ditanyai semua. Kamu mengimani diriku sebagai Mesias, sebagai Rasul? Tidak. Nyahlah daripadaku. Nah, ini lain-lain lagi nih. Ini siapa ini? Kok pada hitam semua mukanya ini? Ini siapa nih? Oh, ini mukanya hitam karena mereka pemakan babi. Di dalam Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17, Tuhan akan datang menghanguskan dengan nyala api yang begitu dahsyat kepada semua manusia yang makan babi dan makan makanan tikus, makan tikus balao. Oh, ini, iya. Ini kenapa dia? Ini yang memanggil saya Tuhan, diusir. Tuhan, bukankah kami yang telah bernubuat loh pakai namamu, mengusir setan loh pakai namamu, bahkan kami bermujizat loh bisa ngobatin orang pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tak mengenal kalian. Itu makanya polanya tadi, orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci atau ke Baitullah atau ke Betel atau ke sinagoge. Haram hukumnya. Bahkan masuk ke kota Yerusalem aja diharamkan. Yesaya 52 yang tadi. Jadi Kristen tidak bisa satu kawanan dengan Yahudi. Yahudi bisa dengan umat Islam. Kenapa? Tuhannya sama. Kitab suci yang diimani itu indikasinya runut. Torah, Zabur, Injil, Quran. Kemudian nabinya sama. Lalu agama sama. Tuhan mereka sembah sama. Nabi yang mereka imani sama. Syariat yang mereka lakoni itu juga sama. Meskipun ada yang lebih, ada mereka masih kurang, dan seterusnya. Satu kawanan, satu tempat rumah ibadah. Tapi Kristen mau kemana dia? Datang-datang dia mau kemana? Di kawanan mana dia mau berkumpul? Orang bersunat tak boleh, orang yang tidak bersunat tak boleh masuk. Nah, inilah yang saya katakan, Bung. Jadi kalau misalnya saudara Esau ini bukan dari kalangan mereka, tapi saudara Esau juga ini adalah bukan orang Yahudi, tetapi beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Anda selangkah lebih maju daripada Kristen biasa. Tapi ingat, hukum Taurat itu hanya berlaku kepada non-Yahudi. Apabila